Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, tanggal 21 Januari 2021, saya akan melakukan simulasi presentasi seminar proposal dengan judul Pengaruh e-commerce dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif pada generasi milenial di Kota Sukabumi. Perkenalkan, nama saya Helma Mulia. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen penguji yang telah mempersilahkan saya untuk melakukan presentasi. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas yang pertama, alasan saya mengambil judul penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang kedua ada landasan teori. Yang ketiga ada metodologi penelitian. Langsung saja kita akan menuju latar belakang. Seperti yang kita lihat semua di sini, data pengguna dan tingkat penetrasi e-commerce di Indonesia pada tahun 2017 sampai 2023. Data ini diambil dari Statista tahun 2019. Kita lihat semua di sini, tiap tahun pengguna e-commerce di Indonesia ini meningkat, dan saat ini tahun 2021 di Indonesia pengguna e-commerce mencapai 193,2 juta jiwa. E-commerce yang digemari oleh masyarakat Indonesia yaitu ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Sellstock Indonesia atau Serabel, Blibli, JD.id, AliExpress, dan Alfachart. Tetapi menurut iprice.co.id, Shopee ini merupakan top e-commerce di Indonesia dan yang bertahan selama 10 kuartal di ranking Play Store. Tetapi untuk ranking situs pengunjung, Tokopedia memimpin. Tokopedia ini situs pengunjungnya yaitu mencapai 140,4 juta di tiap bulannya. Tetapi untuk Shopee yaitu ada 90,7 juta di tiap bulannya. Lanjut saja, mengapa saya memilih judul penelitian ini, yaitu menurut hasil penelitian Haryono menunjukkan bahwa gaya hidup memiliki hubungan positif dengan perilaku konsumtif. Lanjut, oleh Sukari menyatakan bahwa perilaku konsumtif dan hedonisme telah melekat pada kehidupan manusia. Pola hidup konsumtif ini biasa sering dijumpai di kalangan milenial. Lanjut, mengapa saya memilih milenial? Milenial ini yaitu usia 15 sampai 24 tahun. Alasan saya mengapa memilih milenial yaitu yang pertama, peningkatan transaksi e-commerce didominasi oleh kaum milenial. Bisa kita lihat semuanya dari hasil presentasi adalah Lazada 23,5%, ada Shopee 10,6%, dan Tokopedia 9,9%. Presentasi tersebut adalah transaksi e-commerce yang dilakukan oleh kaum milenial. Ada beberapa juga survei yang melakukan bahwa yang pertama dilakukan oleh lembaga riset Snapchat di bulan Januari 2018 mengungkapkan bahwa 80% kaum milenial yang melakukan belanja di e-commerce. Dan ada juga penelitian lembaga Alfara Research Center menyebutkan bahwa milenial ini meraup uang 100 sampai 200 ribu di setiap kali belanja online. Lalu lanjut, yang kedua, mengapa saya milenial, yaitu Kota Sukabumi didominasi oleh kaum milenial. Dari data BPS tahun 2018, total penduduk Kota Sukabumi adalah 326.282.000 dan didominasi oleh generasi milenial, di mana generasi milenial ini menempati urutan ketiga dan keempat, di mana urutan ketiga ini yaitu sebanyak 28.055 dan usia 20-24 sebanyak 27.288. Total generasi milenial di Kota Sukabumi yaitu 55.343 orang.
Lanjut, ada rumusan dan tujuan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu apakah terdapat pengaruh e-commerce terhadap perilaku konsumtif pada generasi milenial di kota Sukabumi? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh gaya hidup terhadap perilaku konsumtif pada generasi milenial di kota Sukabumi? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh e-commerce dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif dan pada generasi milenial di kota Sukabumi? Dan tujuan masalahnya yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh e-commerce terhadap perilaku konsumtif pada generasi milenial di kota Sukabumi. Yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh gaya hidup terhadap perilaku konsumtif pada generasi milenial di kota Sukabumi. Dan yang ketiga untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh e-commerce dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif pada generasi milenial di kota Sukabumi. Lalu ada sistematika penulisan yang bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 analisis dan hasil penelitian, dan bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Dan pembahasan yang kedua yaitu landasan teori. Yang pertama, grand teorinya yaitu manajemen. Menurut Henry Fayol, pengertian manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian terhadap sumber daya agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Lalu ada middle teorinya yaitu manajemen pemasaran. Menurut Philip Kotler menyatakan bahwa manajemen pemasaran ini adalah analisis perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. Lalu ada applied teorinya yaitu e-commerce. E-commerce ini menurut Kotler adalah saluran online yang dijangkau seorang melalui komputer yang digunakan oleh pebisnis dan melakukan aktivitas bisnis dan digunakan konsumen untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan bantuan dengan memberi jasa informasi pada konsumen. Lalu applied teori yang kedua yaitu gaya hidup. Gaya hidup menurut Kotler adalah seseorang di dunia yang terungkap pada aktivitas pola hidup seseorang di dunia yang terungkap pada aktivitas, minat, opini, menggambarkan keseluruhan diri seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Lanjut, applied teori yang ketiga yaitu perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah perilaku membeli dan menggunakan barang yang tidak didasarkan atas pertimbangan secara irasional, jadi dilakukannya secara irasional dan lebih mementingkan faktor keinginan daripada kebutuhan. Lanjut, ada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aulia Lailatul Rahmawati pada tahun 2019. Yang kedua ada Rani Ramdaniati pada tahun 2019. Hasil dari penelitian terdahulu tersebut yaitu mengungkapkan bahwa e-commerce berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif pada seseorang. Lanjut, ada model analisis dan hipotesis. Model analisisnya e-commerce dan gaya hidup, perilaku konsumtif. Ada hipotesis H1-nya yaitu ada pengaruh e-commerce terhadap perilaku konsumtif pada generasi milenial di kota Sukabumi. H2-nya ada pengaruh gaya hidup terhadap perilaku konsumtif pada generasi milenial di kota Sukabumi. H3 ada pengaruh e-commerce dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif pada generasi milenial di kota Sukabumi. Dan pembahasan yang ketiga ada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif atau menggunakan data berupa angka sebagai alat menentukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Lalu lokasi penelitiannya ada di kota Sukabumi. Lanjut, ada populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laki-laki dan perempuan generasi milenial yang berusia 15-24 tahun dan yang menggunakan e-commerce. Lalu ada sampel. Teknik sampel yang diambil oleh peneliti ini yaitu rumus Paul. Nah, untuk rumus Paul ini jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui, maka P maksimal adalah 0,5 dan menggunakan confidence level 95% dengan tingkat kesalahan 10% dan didapatkanlah 96,4 dan dibulatkan menjadi 100 responden. Selanjutnya ada skala pengukuran. Skala pengukuran penelitian ini yaitu menggunakan skala Likert. Penelitian
Dalam penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Lanjut ada operasional variabel. Operasional variabel ini ada variabel dependen dan independen. Untuk variabel dependennya yaitu perilaku konsumtif sebagai Y dan variabel independen sebagai e-commerce X1 dan gaya hidup sebagai X2. Jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data ordinal. Lalu sumber datanya yaitu data primer. Data primer ini didapatkan langsung memberikan data kepada pengumpul data. Lalu ada metode analisis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data dan menguji hipotesis yang digunakan. Nah, yang digunakan tekniknya yaitu analisis berganda. Tujuannya yaitu untuk mencari pengaruh dari 2 atau lebih variabel independen. Selanjutnya ada rancangan analisis. Rancangan analisis ini saya menggunakan metode kuantitatif dengan analisis SPSS. Dalam analisis SPSS ini saya menggunakan alat bantu untuk menguji instrumen. Dalam penelitian ini saya menggunakan alat bantu aplikasi IBM SPSS Statistik versi 25. Lalu menggunakan alat SPSS akan dilakukan uji validitas. Uji validitas ini yaitu untuk menguji sah atau tidaknya suatu kuesioner. Yang kedua ada uji reliabilitas untuk menguji kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab kuesioner. Lalu yang ketiga ada uji asumsi klasik dengan ada uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Lalu lanjut ada rancangan uji hipotesis. Yang pertama ada uji F. Jika hasil F hitung melebihi F tabel maka H0 atau hipotesis ditolak. Jika F hitung kurang dari F tabel maka H0 diterima. Lalu dilakukan uji T. Jika T hitung melebihi T tabel artinya setiap variabel bebas berpengaruh positif. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.